Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai patung berhala akhir zaman yang bernyawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, patung berhala yang bernyawa ini saat ini sudah mulai ada loh, saudaraku. Jangan kira nanti itu patung itu hanya ada di zaman antikris saja, atau kemudian patung yang menyerupai robot nanti yang mengejar-ngejar saudara, kemudian menembak saudara, atau patung yang menyerupai apapun itu yang mengejar-ngejar saudara, mempersekusi saudara. Saudaraku, kita akan melihat di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Ini patung berhala akhir zaman yang nanti kekuatannya akan bisa membunuh, membinasakan, menghancurkan manusia akhir zaman. Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman nanti, puncaknya ini di zaman antikris, yang kitab Wahyu menuliskan zaman antikris itu lamanya adalah 42 bulan. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 menuliskan seperti itu. Saudaraku, Wahyu pasal 12, saudaraku, dituliskan juga 1260 hari. Wahyu pasal 12 juga menuliskan 1260 hari atau 3,5 masa. Kemudian nubuatan di dalam Daniel juga mengatakan pertengahan 7 masa, artinya 3,5 tahun. Jadi nanti patung berhala yang bernyawa ini, saudaraku, akan berjaya dan memiliki kekuatan membunuh, kekuatan merusak, kekuatan menghancurkan umat manusia. Dan cikal bakalnya apa, saudaraku? Saya punya satu benda, saudaraku. Ini, saudaraku bisa lihat ini. Ini namanya uang, duit. Saudaraku, duit, baik itu rupiah, dolar, euro, kemudian yen, peso, zloty, dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, simak dengan baik-baik. Ini, saudaraku, uang yang namanya uang ini punya nyawa, saudaraku. Ini kepada seseorang yang berhati tidak baik, ini bisa berbisik, ayo berzina, kamu punya duit banyak, kamu bisa berzina, nikmat. Ini memerintah, ini punya kata-kata, saudaraku. Jadi meskipun ini disimpan di dompet, tetapi ini berbisik, ayo, kamu punya duit, kamu bisa berzina. Kemudian, saudaraku, kepada orang yang ada di perkantoran yang menghadapi situasi yang memungkinkan untuk korupsi, ini juga berkata, ayo ambil aku, korupsi, ambil aku sebanyak-banyaknya. Nggak ada orang yang tahu. Saudaraku, ini berbicara. Kemudian kepada seorang wanita yang kepepet, yang terpepet, dia juga berbicara, ayo kamu menjual diri,
kamu bisa dapat duit, kamu bisa dapat uang. Saudaraku, jadi duit ini berbicara sedemikian rupa, menciptakan kehancuran kepada manusia-manusia. Bahkan mulai saat ini, tidak hanya di zaman antikris, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi duit ini berbicara mengilhami tindakan lengan manusia dan dahi pikiran manusia untuk mengerjakan segala sesuatu. Saudaraku, banyak sekali ini keluarga yang hancur gara-gara duit. Gara-gara suaminya nggak bisa mencukupi duit, akhirnya saudaraku terjadi saudaraku perselingkuhan macam-macam saudaraku gara-gara duit. Ini berbicara kepada orang lain, saudaraku, ini menyuruh lagi, saudaraku, ayo curi, ayo mencuri. Ini kepada seorang pemuda yang kepepet, saudaraku, ini saudaraku berbicara seperti itu, ayo mencuri supaya kamu dapat aku duit ini, saudaraku. Jadi saudaraku, duit, saudaraku, ini satu benda yang bisa terbikin dari kertas ataupun logam, saudaraku. Baik namanya itu uang rupiah, uang dolar, uang zloty, uang euro, uang pound sterling, golden, saudaraku. Semuanya, saudaraku, itu dia memiliki nyawa dan getaran yang bisa berbisik kepada saudara. Kalau saudara tidak memiliki mental hati yang kudus, saudaraku, maka uang ini akan mengilhami saudara untuk melakukan keburukan-keburukan. Ini bisa, saudaraku, disuruh untuk bunuh orang. Saudaraku, duit itu. Saudaraku, ini bisa menyuruh seseorang untuk berzina. Jadi, saudaraku, di sini dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa. Ini berbicara, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung berhala ini akan binasa. Saudaraku, semua orang yang tidak mau tunduk kepada orang, kepada uang, nanti akan mendapatkan kehidupan yang sangat tragis, karena himpitan zaman, terpaksa orang melakukan kejahatan, terpaksa orang berzina, terpaksa orang korupsi. Saudaraku, itu semua, saudaraku, satu suara, yang suaranya itu muncul dari benda yang namanya duit. Baik duit itu yang saya katakan tadi, nggak pandang itu duit mata uang rupiah, peso, saudaraku, dolar, pound sterling, dan lain sebagainya. Tapi, saudaraku, ini patung ini berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara, sekarang ini terjadi perbudakan besar-besaran atas manusia oleh duit ini, saudaraku. Manusia melakukan segala sesuatu karena duit. Bahkan manusia rela meninggalkan Tuhan karena duit. Tuhan Yesus pernah satu ketika doa puasa selesai, saudara, kemudian dicobai oleh iblis, saudaraku. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalau engkau menyembah kepadaku, maka seluruh dunia akan diberikan kepada Yesus. Kata iblis begitu, saudaraku, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Dan saat ini, saudaraku, banyak manusia yang menyembah duit, saudaraku. Bukan lagi takut kepada Tuhan, tapi takut kepada duit. Nanti kalau tidak dapat duit bagaimana? Nanti kalau tidak dapat duit, nanti bagaimana? Akhirnya, saudaraku, dengan mudah meninggalkan Tuhan karena barang seperti ini. Saudara, dengan mudah meninggalkan keluarga karena barang seperti ini. Saudara, dengan mudah melakukan pembunuhan karena barang seperti ini. Saudaraku, dengan mudah melakukan percideraan, saudaraku, permusuhan, bahkan keluarga pecah, saudaraku. Antara saudara, kakak, adik pecah itu gara-gara ini.
Ini kekuatan bunuhan yang besar, kekuatan penghancur yang besar yang ditimbulkan oleh, saudaraku, berhala akhir zaman yang namanya duit. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai orang yang benar di dalam Tuhan, kita jangan sampai diperbudak, saudaraku. Tangan kita jangan sampai ditandai oleh duit itu. Saudaraku, tangan kita jangan sampai diperbudak oleh duit. Karena duit kita rela melakukan apa saja. Dosa sekalipun, menghancurkan orang, membunuh orang dengan tangan. Itu tangan, saudaraku, yang digerakkan oleh duit. Saudaraku, lengan yang digerakkan oleh roh yang ada pada duit ini. Saudaraku, oleh kekuatan yang ada pada duit ini, orang melakukan tipu daya, saudaraku, tipu muslihat. Yang kerja di perbankan mungkin, saudaraku, karena kepepet sesuatu hal akhirnya melakukan kecurangan, saudaraku, mengambil duitnya orang dengan otaknya. Itu dahinya sudah mendapatkan cap duit, saudaraku. Kalau dalam bahasa kitab Wahyu, cap 666. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut ayat yang ke-16 dari Wahyu pasal 13. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, di akhir zaman akan terjadi pemberhalaan yang besar-besaran atas duit ini. Di mana nanti perbuatan seseorang, di mana nanti pikiran seseorang, itu semuanya digerakkan oleh karena duit ini. Saudara yang dikasihi, dan itu jahat sekali. Saudaraku, oleh karena itu kalau saudara menjadi orang kudus yang dipakai oleh Tuhan, saudara harus menang atas duit. Saudara harus bisa mengendalikan duit. Ini tidak lagi berbicara kepada saudara, mengilhami saudara untuk melakukan keburukan. Saudara, ini di tangan orang jahat mungkin ini berbisik, ayo melakukan zina, ayo merampok, ayo mencuri, saudaraku. Tapi ini di tangan saya tidak berbicara seperti itu. Saya tolak kalau ada bicara seperti itu. Saya perintahkan pada duit ini, ayo kamu membangun pekerjaan Tuhan. Ayo kamu masuk di dalam mezbahnya Tuhan. Tidak terasa berat. Saudaraku, kita memerintah, menang atas harta. Kita menang atas harta benda di dunia ini. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa dan semakin diberkati. Kalau saudara di dalam pola pikirmu, saudara masih diperintah oleh duit ini, saudara akan menjadi orang kalah, menjadi orang kerdil. Bahkan berkatmu juga akan menjadi kecil. Tetapi kalau saudara menjadi orang yang berkuasa, memerintah atas duit ini, saudaraku, saudara tidak lagi diperintah seperti tadi. Karena di dompet saudara mungkin ada uang merah ratusan ribu banyak sekali, saudaraku. Kemudian berbisik kepada saudara, ayo berzina, ya. Ini kamu punya duit, cukup. Saudara, kalau orang mendengar suara itu, dia jadi berdosa. Dia jadi hancur, rohaninya dibunuh, dia menjadi mati rohani. Saudaraku, tetapi orang-orang kudus, dia harus mampu mengendalikan harta ini, saudaraku. Ini harus dikendalikan, diperintah. Harus kita perintah, harus taat sama kita. Saya perintah, ayo topang pekerjaan Tuhan. Langsung kasih. Nah, saudaraku, perintah duit itu, kita perintah duit itu, saudaraku. Bukan kita diperintah oleh duit lagi, tapi kita perintah berkat. Kita perintahkan berkat ini, saudaraku. Kita perintahkan duit, saudaraku. Jadi yang namanya berkat ini tidak sekedar duit, ya. Kesehatan juga berkat. Tapi dalam saat ini saya berbicara masalah duit yang nanti kaitannya itu dengan berhala akhir zaman yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Jadi saudaraku, ayat 16 ini, saudaraku, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Di akhir zaman orang akan sangat mementingkan duit ini, saudaraku. Melampaui persaudaraan, melampaui kekeluargaan, saudaraku. Rela meninggalkan keluarganya itu gara-gara duit seperti ini. Perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara diperintah oleh duit, tapi duit itu hendaknya saudara perintah.
Jangan sampai duit yang ada di dompet saudara, yang di rekening saudara itu memerintah saudara untuk berbuat buruk, berbuat zina, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan buruk, melakukan sesuatu yang kotor, yang jahat, yang menindas. Tapi hendaklah dengan berkat yang saudara miliki di kantong saudara, di rekening saudara, saudara bisa perintahkan untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang, untuk menopang hamba Tuhan, untuk menopang saudaraku nyalanya api misbah di dalam pelayanan akhir zaman ini, sehingga misbah akhir zaman akan berkobar-kobar, Pentakosta akhir zaman akan terjadi. Saudaraku, ini partisipasi kita semua sebagai jemaat maupun hamba Tuhan. Jadi saudaraku, jangan sampai kita menjadi seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 ini. Kita dipaksa untuk sujud dan diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Artinya apapun yang kita kerjakan ini karena duit gitu loh saudaraku. Itu arti dari saudaraku, ia menyebabkan semua orang besar atau kecil, kaya miskin diberi tanda. Artinya apapun yang kita kerjakan ini yang gerakkan duit. Itu saudara diberi tanda oleh kuasa kegelapan. Apapun yang kita pikirkan ini yang menggerakkan duit. Itu saudara sudah salah, sudah diberi cap oleh kuasa kegelapan. Sudah diberi karakma, sekalipun tidak kelihatan. Jadi saudaraku, kita akan baca ayat selanjutnya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku, jadi tanpa ini saudaraku, orang tidak bisa jual beli. Memang saudaraku, tanpa ini orang nggak bisa jual beli. Saudaraku, luar biasa sekali. Langsung ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, 666 ini bilangan apa? Ini bilangan harta kekayaan. Pertama dahulu dari Raja Salomo, itu setiap tahunnya mendapat persembahan 666 talenta emas. Saudaraku, jadi harta kekayaan. Saudaraku, harta, saudaraku, yang di akhir zaman wujudnya duit, ini nanti akan menjadi berhala yang membuat orang lupa kepada Tuhan, membuat orang betul-betul perbuatannya dan kepikirannya selalu digerakkan oleh ini. Kalau sudah mengejar ini, saudaraku, saudara itu lupa Tuhan, lupa kebaktian, lupa memuliakan Tuhan, lupa berbuat baik. Karena diiming-imingi seperti ini, saudaraku. Jadi, kalau saudara melakukan segala sesuatu, saudaraku, hendaklah saudara betul-betul karena Tuhan. Kemudian yang kedua yang saya pesankan kepada saudara, saudara yang diberkati oleh Tuhan dengan harta yang melimpah, yang banyak sekali, ini uangmu, duitmu ini jangan sampai memerintah engkau untuk berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat tidak baik. Tetapi hendaklah, saudaraku, saudara yang memerintah duit ini, saudaraku. Itu artinya tangan saudara tidak ditandai dengan tanda 666. Pikiran saudara tidak ditandai dengan tanda harta. Tangan saudara tidak ditandai dengan tanda harta. Saudaraku, itulah orang-orang yang bisa, saudaraku, memerintah kekayaan, memerintah berkat, mengelola berkat Tuhan. Itu orang yang, saudaraku, di dalam perbuatan tangannya, di dalam kepikirannya, dia bisa memerintah uang, bukan diperintah uang. Saya dari dulu nggak pernah mau kalau diperintah uang. Saudaraku, pernah suatu ketika di awal pelayanan, saudaraku, di waktu saya pulang pergi naik bis Jogja Surabaya, saudaraku, di jalan ini, saudaraku, kebetulan waktu itu uang saya itu berapa ya, 250.000 itu waktu itu banyak sekali, saudaraku, banyak sekali waktu itu. Tahun berapa, tahun 90-an 5, saudaraku. Itu di jalan saya itu mendengar suara, betul saudaraku, dari dompet saya itu berbunyi, ayo kau beli ini, beli itu. Loh, akhirnya saya tahu Wahyu pasal ayat Wahyu pasal 13 ini saya mengerti artinya. Loh, ini duit kok coba-coba perintah saya, coba-coba berbicara sama saya tidak mau. Dari situ satulah
Tidak mau. Saya tidak mau kamu perintah, wahai duit. Aku yang akan perintah kamu untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, jadi saat ini saya sampaikan, kalau saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan, saudara orang yang berkemenangan, saudara harus bisa memerintah harta. Saudara jangan diperintah oleh harta. Saudara harus menang, menjadi penguasa, menjadi, saudaraku, pemerintah atas harta yang dipercayakan kepadamu. Jangan saudara diperintah oleh harta. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, kiranya saudara menjadi orang yang menang atas harta. Saudara tidak sujud kepada berhala akhir zaman yang hidup itu. Berhala akhir zaman yang punya nyawa, yang bisa bersuara itu. Saudara memperoleh kemenangan darinya. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati usahamu, pekerjaanmu. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati keluargamu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.